supaya bisa menjawab permasalahan untuk membuka sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Jadi nanti di situ kita ringkas datanya sehingga data tersebut menghasilkan suatu informasi yang mudah dimengerti. Ya, itu adalah tujuan kita untuk belajar statistika ya. Ya, terus yang kita pelajari hari ini adalah tentang statistika itu ada berapa jenisnya dan jenis-jenis data itu ada berapa, apa itu statistika, apa itu statistik, apa itu data, apa variabel, apa itu populasi, apa itu ya ini nanti kita pelajari semua di sini ya. Oke. Ya ini adalah statistika. Ya, statistika kalau bahasa Inggrisnya ada S-nya, statistik. Yaitu pengetahuan tentang apa? Cara mengumpulkan data, cara meringkas data, cara menyajikan data, cara menganalisa data, dan cara menarik kesimpulan. Ilmunya semua itulah statistika. Ya, itulah statistika. Supaya kita tahu, jadi statistika itu adalah pengetahuan atau ilmu. Ya, ini ya. Jadi statistika itu adalah pengetahuan atau ilmu. Ya, ini dia. Ya. Jadi beda dengan statistik. Jadi ingat itu. Jadi kalau tadi statistika pengetahuan atau ilmu. Ilmu tentang apa? Mengumpulkan data, meringkas data, menyajikan data, menganalisa data, dan dari situ bisa kita tarik suatu kesimpulan. Jadi mendapatkan data itu bukan asal selamat, bukan. Gak bisa diambil, tidak. Ya nggak seperti itu. Ya, jadi ada ilmunya, ada caranya. Nanti kita pelajari di sana. Ya, bagaimana cara mengumpulkan datanya? Ada nanti ya. Oke, itu adalah statistika atau statistik. Terus apa itu statistik? Suatu kumpulan data. Bisa berupa angka atau bisa berupa jadi bukan angka saja. Ya, bisa dia bentuk numerik dan bisa dia bentuk kualitatif juga, bukan numerik. Jadi kumpulan data-data itu ketika kita susun dalam tabel atau kita susun dalam diagram supaya mendapatkan suatu persoalan itu adalah statistik. Jadi beda dengan statistika ya, beda. Jadi contohnya misalkan statistik ini ya, kecelakaan lalu lintas tahun 2020 di Purwokerto berjumlah 1.000 orang. Misalkan seperti itu. Ya, itu adalah contoh statistik. Ya, jadi kumpulan angka atau kumpulan data. Nanti data itu terserah mau kita susun dalam tabel kah atau mau kita susun dalam bentuk diagram kah, itu terserah sama kita. Ya, jadi ada persamaannya. Persamaannya apa? Statistika ada datanya, statistik juga ada datanya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau statistika itu dia suatu ilmu atau pengetahuan, tapi statistik itu kumpulan, ya kumpulan data. Jadi bukan data itu berbentuk angka saja, bukan. Bisa juga dia berbentuk jenis binatang, bisa juga atau jenis buah-buahan atau jenis-jenis ikan. Ya, tapi itu disebut suatu ya. Oke. Ya, ini adalah statistika dan statistik ya. Ya, ini tadi, jadi dia itu sebagai alat. Sehingga statistik ini sering digunakan kemana-mana karena alat membantu memecahkan berbagai masalah, khususnya dalam penelitian. Oke. Ya, jadi misalkan kita punya data kasar dan kita peroleh dari hasil, apakah dari hasil pengukuran atau dari hasil lapangan, ya. Terus bagaimana kita mengolahnya? Ya, jadi nanti apakah data kita itu yang kita gunakan semuanya? Kalau data yang kita dapatkan kita gunakan semuanya, namanya populasi. Tapi kalau kita ambil sebagiannya saja, itu disebut dengan sampel. Jadi langkah-langkahnya itu
kita kumpulkan dulu datanya, terus kita olah itu bisa kita urutkan atau kita golongkan, terus baru kita sajikan. Kita sajikan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik? Baru kita tafsirkan, ya, kita tafsirkan sajian datanya. Artinya apa? Ini kita tafsirkan melalui apa? Misalkan menganalisis datanya, misalkan tadi, saya mau melihat pemusatannya, ya itu tadi ada 3, rata-rata atau median, modus. Saya mau melihat letaknya atau lokasinya, tadi ada 3, kuartil, desil, persentil. Saya mau melihat sebaran datanya, ya, bagaimana penyebaran datanya, apakah dia itu bergerombol atau menyebar. Berarti tadi ada simpangan rata-rata, ada variansi dan lain-lain. Nah, seperti itu dia, ya. Baru kita tafsirkan kesimpulannya, pengambilan kesimpulannya. Ya, terus kalau sudah dapat kesimpulannya, apa kegunaan penafsiran kesimpulan itu? Ya, kalau di dalam skripsi nanti itu adalah kesimpulan dan sanad. Ya, seperti itu dia, ya. Oke, ya, jadi kalau kita lihat di sini dari poin 1, 2, 3 dan itu tadi termasuk statistika deskriptif tanpa dianalisa, tanpa generalisasi, tanpa pengujian hipotesis, hanya melakukan perhitungan-perhitungan saja. Jadi statistika deskriptif itu tidak ada suatu kesimpulannya, ya. Nanti kalau sudah seperti itu, baru kita sajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik tadi. Sedangkan mulai 1 sampai 7 itu termasuk statistika inferensial. Jadi dengan analisis kah, atau dengan generalisasi kah, atau dengan pengujian hipotesis kah. Ya, jadi nanti ketika Anda sudah TA, Anda penelitiannya tentang hipotesis. Silakan. Saya mau kepinginnya ke regresi. Silakan. Banyak metode-metode nanti di situ, ya. Oke. Sekarang kita masuk dengan populasi. Populasi itu apa? Objek yang keseluruhan yang kita teliti. Ya, jadi objek dengan karakteristik tertentu. Misalnya di sini saya ambil contohnya adalah gambar orang. Ya, jadi semuanya ini termasuk populasi. Sedangkan kalau saya ambil dari gambar ini 3 orang, itu disebut dengan sampel, bagian dari populasi. Jadi populasi dan sampel kembar. Di mana ada sampel pasti ada populasi. Di mana ada populasi pasti ada sampel. Nah, kenapa? Karena sampel itu bagian dari populasi. Jadi kalau tadi objek karakteristiknya gambar orang, berarti sampelnya juga gambar orang. Ya, jangan sekali-sekali objeknya di sini gambar orang, populasinya, terus sampelnya gambar kerbau atau gambar buah apel, ya itu nggak bisa. Karena sampel itu bagian dari populasi. Ya, seperti itu dia. Sehingga dari populasi ini, ya, ada ukuran-ukuran yang harus kita tahu. Ukuran-ukurannya itu disebut dengan parameter. Ya, jadi kalau kita buat di sini, oke, ini saya hapus dulu semuanya. Ya. Nah, ini papan tulis saya ini kelihatan ya, whiteboard elektronik. Ini ya. Jadi ini adalah pengganti papan tulis di dalam kelas. Ya, jadi namanya whiteboard elektrik ya. Jadi ini saya masukin. Oke. Ya, tadi dia sudah masuk keluar lagi. Ya, itu tadi dia tersepak keluar. Maklum aja ya. Ya, jadi kalau kita buat di sini, ya, jadi di sini ada populasi. Oke, nah, saya buat warna-warni aja. Ada yang berwarna di sini, warna ya. Ya, di sini adalah populasi. Ya, maaf tulisan nggak bisa bagus di sini. Di sini adalah sampel. Ya, oke. Ya, ini dia. Ya, terus di sini namanya adalah parameter.
ukurannya itu disebut dengan parameter. Oke, sedangkan pada sampel disebut dengan statistik. Ya, ini statistik. Ya, ini, ya, ini adalah statistik. Nah, oke, parameternya apa saja di sini sama, rata-rata. Ini rata-rata, tapi notasinya adalah min. Rata-rata atau min, Di sini sama, rata-rata juga, ya, atau min. Tapi notasinya adalah H bar. Nah, ini dia. Terus apalagi di sini parameternya variansi, ya, variansi, ya, oke, ya, variansi pada populasi. Notasinya adalah sigma kuadrat. Untuk statistik apa namanya? Sama, variansi. Ya, variansi juga namanya. Cuma simbolnya adalah S kuadrat. Ini untuk sampel. Terus apalagi standar deviasi atau simpangan baku. Ya, ini simbolnya adalah sigma. Terus pada statistik sama, namanya standar deviasi atau simpangan baku. Tapi simbolnya adalah S. Ini dia. Ya. Jadi antara populasi dan sampel serupa tapi tidak sama. Namanya sama rata-rata, tapi notasinya berbeda. Rumusnya juga berbeda. Nanti rumus rata-rata bagaimana di populasi, terus rumus rata-rata di sampel bagaimana, begitu juga untuk variansi, begitu juga untuk standar deviasi, baik di populasi ataupun di sampel. Jadi ukuran-ukuran ini disebut pada populasi parameter. Sedangkan ukuran-ukuran ini disebut pada sampel adalah statistik. Bukan statistika, tapi statistik. Ya, sehingga nanti kalau kita pada hipotesis, yang kita uji itu bukan statistiknya, tapi parameter populasinya. Nah, ini dia ya. Jadi harus Anda tahu apa bedanya parameter dengan sampel. Ini Anda harus tahu ya. Oke, jadi dia berbeda. Ya, itu adalah tentang populasi, sampel, parameter, dan statistik. Ya, di sini ada ya apa itu parameter, ini dia. Ya, karakteristik yang menjadikan populasi. Populasi rata-rata tadi, simbolnya tadi mu. Terus karakteristik variansi atau bahasa Indonesianya ragam. Variansi ini bahasa Inggrisnya, ya. Kalau bahasa Indonesianya ragam. Terus simpangan baku, ya. Kalau bahasa Inggrisnya standar deviasi atau deviasi standar. Ya, ini parameter. Sedangkan statistik karakteristik yang menjadikan sampel. Tadi ada rata-ratanya, namanya rata-rata contoh, rata-rata sampel. Terus variansi atau ragam contoh atau sampel. Terus simpangan baku contoh atau sampel. Ya. Sehingga statistik juga dapat dikatakan sebagai menggeneralisasi statistik menjadi parameter. Sehingga dalam proses statistika nanti pasti ada kesalahan. Ada kesalahannya. Jadi statistika nggak mungkin 100% kebenarannya. Pasti ada kesalahannya, errornya. Tapi errornya itu dibuat sekecil mungkin, ya, sekecil mungkin, mendekati nol. Besarnya kesalahan diukur dengan peluang atau probabilitas. Jadi dalam proses tersebut harus selalu diupayakan agar kesalahannya sekecil mungkin. Nah, ini dia. Jadi harus dibuat sekecil mungkin kesalahannya. Oke. Ya, ini adalah tentang penjelasan parameter dan statistik, ya. Oke, jadi contoh-contohnya bisa kita lihat tadi ini, ya, ini populasi, ini contoh-contoh sampel supaya kita tahu ya, nanti Anda bisa buka. Oke, sekarang apa itu variabel? Ya, variabel itu karakteristik atau atribut yang dapat mewakili suatu nilai. Suatu nilai. Nilai itu apa? Nilai itu adalah data. Sehingga data dan variabel seperti anak kembar. Di mana ada data, di situ pasti ada variabel. Di mana ada variabel, pasti di situ ada data. Nah,
kayak populasi dan sampel tadi. Ya. Terus variabel itu ada dua jenis, variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Variabel kualitatif itu adalah variabel yang dapat ditempatkan sebagai bentuk kategori yang jadi dia kalau kita tahu berbentuk kategori itu contohnya misalkan apa? Jenis-jenis agama, jenis-jenis warna rambut, terus jenis kelamin, jenis-jenis ikan, jenis apalagi ya, jenis buah-buahan, terus jenis-jenis apalagi ya. Nah, itu dia sifat. Itu termasuk berbentuk kategori atau berbentuk variabel kualitatif. Jadi dia itu tidak punya nilai. Nilainya kita sendiri buat. Misalkan contohnya jenis-jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Gak ada wadon, gak ada yang ada. Hanya dua. Ya, kalau wadon apa namanya? Wadam itu cuma sifatnya aja. Tapi hanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Gak ada lagi yang lain. Nah, jadi berapa nilainya? Kalau saya ngomong perempuan pasti wah lebih tinggi saya buat nilai perempuan. Tapi kalau laki-laki yang ngomong pasti lebih tinggi dibuatnya nilai laki-laki. Jadi nggak bisa kita bandingkan nih. Ya, antara laki-laki dan perempuan, makanya dia berbentuk kategori atau berbentuk kualitatif. Ya, seperti itu dia ya. Misalkan contohnya lagi jenis-jenis ikan. Ya, terserah. Misalnya kalau dia senang ikan lele, pasti dibuatnya ikan lele, nilainya 100. Nah, jadi itu yang tersebut tadi variabel kualitatif dan variabel dan dia berbentuk kategori ya. Terus variabel kuantitatif, yaitu berbentuk numerik dan dapat diurutkan atau di ranking. Contohnya misalkan berat badan, ya, terus tinggi badan, harga, terus apalagi suhu, terus apalagi nilainya itu termasuk semua kuantitatif. Ya, jadi dapat diurutkan atau dapat diranking. Dia berbentuk numerik. Ya, seperti itu dia. Ya. Terus variabel kuantitatif terbagi dua lagi, diskrit dan kontinu. Ya, diskrit dan kontinu. Diskrit itu apa? Mengasumsikan nilai yang dapat dibilang. Nilai yang dapat dibilang. Ya. Contohnya misalkan ya, di rumah Bapak Badu jumlah TV-nya ada 4 buah. Dibilang berapa jumlahnya? Ya, itu adalah untuk diskrit. Sedangkan kontinu mengasumsikan nilai antara dua nilai tersebut. Contohnya tadi tinggi badan bisa berat, harga, suhu dan lain-lain. Itu termasuk contoh variabel kontinu. Ya. Maaf dulu ya. Oke, ya ini tentang variabel ya. Di sini ada contoh-contohnya. Terus ini contoh-contoh tadi variabel kuantitatif, diskrit, kontinu ya. Oke. Sekarang kita masuki dengan data. Tadi sudah saya bilang variabel kayak anak kembar dengan data. Di mana ada variabel, di situ ada data. Di mana ada data, di situ ada variabel. Kenapa? Data itu adalah kumpulan hasil pengamatan, hasil perhitungan, hasil pengukuran terhadap objek penelitian untuk suatu variabel. Tuh. Tadi kalau variabel tadi itu apa? Karakteristik atribut yang dapat mewakili suatu nilai. Nilai ini adalah data. Sedangkan untuk data suatu variabel. Jadi ada data pasti ada variabel, ada variabel pasti ada data. Dan contohnya, sekarang kita ambil misalkan variabelnya dulu ya. Oke, saya buat di sini contohnya, misalkan jenis kelamin, ya jenis kelamin. Ya nih, oke, ya ini jenis kelamin.
Ini disebut apa? Itu adalah variabel. Ini adalah variabel. Oke, terus kita tahu. Nah, terus datanya apa? Yaitu laki-laki, perempuan. Itu adalah data. Nah, ini dia. Jadi Anda sudah bisa membedakan variabel dengan data ya. Ya, di mana ada variabel, di situ ada data. Di mana ada data, di situ ada variabel. Itu dia. Ya, ini adalah misalkan contoh untuk kualitatif tadi yang berbentuk kategori. Sekarang kita ambil untuk bentuk kuantitatif. Misalkan tinggi badan. Nah, tinggi badan. Ya, ini adalah variabelnya. Nah, ini adalah variabelnya. Tapi datanya adalah misalkan tinggi badannya 165 cm atau 170 atau semekot 1 meter kotor. Ini adalah data. Nah, ini dia. Jadi supaya kita tahu apa bedanya variabel dengan data. Sehingga tadi saya bilangin, data dan variabel seperti anak kembar. Di mana ada data, di situ ada variabel. Di mana ada variabel, di situ ada data. Karena data, nih, untuk suatu variabel. Sedangkan tadi itu variabel untuk suatu nilai. Nilai itu adalah data. Oke ya, ini adalah tentang variabel dan data. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, ini tadi contohnya ya. Oke. Ya, terus ada asal data. Kita punya asal semuanya. Ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Bekasi, ada yang dari NTT, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Purbalingga, Cilacap, dan lain-lain. Pak, itu asal data. Asal kita ya. Tapi data juga punya asal. Dari populasi dan sampel. Itu dia. Jadi, data populasi itu tadi diambil bisa secara sensus. Jadi pengumpulan data dari semua anggota populasi. Jadi semuanya, seluruhnya. Kalau kita ambil seluruhnya, itu disebut populasi. Sedangkan kalau data sampel itu tadi, itu bisa kita gunakan dengan cara sampling, yaitu sebagian dari anggota populasi. Misalkan provinsi Indonesia ini ada berapa provinsinya? Ya ada 27 ya misalkan. Kita ambil 3 aja provinsinya, misalkan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya itu sebagai sampel. Ya seperti itu dia. Itu adalah asal data ya. Oke. Ya terus cara pemilihan sampel dari populasi ada 2 cara, yaitu cara memilih secara acak dan cara memilih secara tidak acak. Kalau orang statistik senangnya cara acak. Kenapa? Karena lebih bagus nanti nilainya daripada tidak acak. Contohnya, kita bayangkan di depan kita ini ada sekeranjang jeruk. Ada sekeranjang jeruk. Isi keranjang jeruk itu ada 3 macam. Ada yang jeruknya besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Ketika Anda disuruh mengambil, kalau tidak acak, maka pasti Anda memilih yang besar. Padahal belum tentu lebih manis yang besar daripada yang kecil. Kasihan yang sedang dengan yang kecil, gak ada yang memilih. Tapi kalau disuruh dengan cara acak, saja. Bisa terambil yang kecil, bisa terambil yang sedang, bisa terambil yang besar. Jadi itu hasilnya jauh lebih bagus. Jadi nanti ketika Anda penelitian, cara mengambilkan data dari populasi, gunakanlah dengan cara acak. Bukan tidak, ya. Karena nanti jauh lebih bagus hasilnya dengan cara acak. Oke. Terus sifat data, ya. Kita punya sifat semua. Ada sifatnya pendiam, yang gampang senyum, ada yang pemarah, ya, ada yang wah pokoknya bermacam-macam. Data juga punya sifat, yaitu 2, kualitatif dan kuantitatif. Seperti kayak variabel tadi. Kualitatif tadi berbentuk kategori, sedangkan kuantitatif itu dia berbentuk nilai. Ya ini, ya. Jadi contoh-contohnya tadi sudah saya bilangin. Kalau tadi kualitatif itu contohnya bisa jenis pekerjaan, bisa tingkat
pendidikan, ya, dan lain-lain ya. Sedangkan untuk kuantitatif tadi bisa tinggi badan, berat badan, atau umur, atau interval dan rasio, itu termasuk semua berbentuk kuantitatif ya. Terus kuantitatif juga tadi terbagi dua, diskrit dan kontinu. Ini tadi saya bilangin tadi ya. Oke. Nah sekarang apa itu data diskrit dan apa itu data kontinu dan apa itu contoh-contohnya di sini sudah ada ya. Nah sekarang kita masuki dengan jenis-jenis data. Sama, jenis data juga ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Ya, misalkan kualitatif tadi jenis kelamin, warna bunga, habitat, apalagi ya, dan lain-lain banyak. Itu tadi termasuk dia kualitatif atau berbentuk kategori. Terus kalau kuantitatif tadi itu dia ada dari dua, diskrit dan kontinu. Ya, data diskrit tadi jumlah orang kelas, jadi jelas berapa jumlahnya. Jumlah trombosit, terus jumlah sel di situ ada jumlah, seperti itu dia, itu diskrit. Sedangkan kontinu tadi bisa berat badan, luas, suhu, tinggi badan, jarak, luas tanah, itu termasuk semua data kontinu ya. Jadi ingat jenis data ada dua juga, kualitatif dan kuantitatif ya. Ya apa itu data ini juga tadi sudah. Oke. Nah sekarang ya statistika. Statistika itu ada dua jenis. Ya. Jadi jenis-jenis statistika ada dua, deskriptif dan inferensial. Kita sekarang masuk ke statistika deskriptif. Yaitu menggambarkan data tanpa membuat inferensi atau kesimpulan untuk populasi. Tadi saya sudah jelaskan tadi. Jadi statistika deskriptif itu tidak ada kesimpulannya. Contohnya misalkan ya, kalau kita buat di sini, misalkan kita membuat diagram batang loh, ya, satu perusahaan. Ya. Di sini ada misalkan tentang apa ya hasil-hasilnya. Di sini tahun-tahunnya misalkan. Nah, terus kita buat diagram batangnya misalkan ya. Oke. Ya, jadi diagram batangnya itu misalkan kita buat seperti ini. Ya ini lagi misalkan kita buat lagi seperti ini. Wah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Tidak ada kesimpulan. Ya, tidak ada kesimpulan. Cuma kita melihatnya, oh iya, pada tahun sekian perusahaan ini menurun. Pada tahun sekian dia itu naik. Kenapa? Jadi bukan membuat kesimpulan, hanya menggambarkan saja. Ya seperti itu dia. Ya, itulah yang disebut dengan statistika deskriptif. Ya, oke. Terus yang jenis yang kedua adalah statistika inferensial, yaitu menganalisa data sampel dan hasilnya akan diinferensikan atau ada kesimpulannya untuk populasi di mana sampel tersebut hilang. Artinya statistika inferensial itu menganalisa data tapi punya kesimpulan. Kalau deskriptif tadi menggambarkan data tanpa ada kesimpulan. Seperti itu dia ya. Terus statistika inferensial ada dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non parametrik. Ya, statistika parametrik itu adalah menganalisa data dari populasi yang bebas, yang punya distribusi normal. Itu adalah statistika parametrik. Jadi Anda itu Mestat 1 ini termasuk statistika parametrik. Karena kita ketemu di situ distribusi. Makanya agak sulit sedikit. Ya. Jadi statistika parametrik itu itulah yang Anda pelajari sekarang yang di matematika disebut dengan metode statistika 1. Nah, terus statistika non parametrik yaitu menganalisa data dari populasi yang bebas distribusinya. Jadi statistika non parametrik itu sering juga disebut dengan statistika bebas distribusi. Jadi kita nggak pernah ketemu di situ distribusi. Jadi agak mudah sekali belajarnya. Ya semester ini ada statistika non parametrik yang membawakan saya juga. Ya, jadi kita nggak perlu ini distribusinya apa ya? Kalau uji ini distribusinya apa? Tidak. Cuma bosannya di sini banyak uji-ujinya. Misalkan satu sampel ujinya apa saja.
2 sampel untuk independen, ujinya apa saja. 2 sampel independen, ujinya apa saja. Sampai dengan K sampel independen dan K sampel dependent. Terus yang membosankan lagi di sini karena ngitung-ngitung terus. Ya cuman sekarang ya kita nggak usah bingung karena ada program, ada kalkulator. Kalau cara manual bisa pakai Excel. Tapi kalau orang-orang sosial, contohnya misalkan, itu paling senang menggunakan statistika non parametrik karena dia nggak usah mikir distribusi. Ya, kalau di parametrik itu kita harus tahu ini distribusinya apa. Tadi kontinu tadi itu ada 4 tadi. Saya tunjukkan tadi secara umum ada 4. Normal, student, chi-square, F. Masih ada lagi. Ada eksponensial, ada gamma, ada Weibull, dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya. Ya, oke. Itu adalah jenis statistika. Jadi ingat ada 2, statistika deskriptif dan statistika diferensial. Kalau deskriptif menggambarkan data tanpa ada kesimpulan, diferensial menganalisa data punya kesimpulan. Terus inferensial ada 2, parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik itu sama-sama menganalisa data, tapi dia punya berdistribusi normal. Sedangkan kalau non parametrik sama-sama menganalisa data, tapi bebas distribusi. Oke. Nah terus ini tadi ya, apa itu deskriptif, contohnya nanti ada di sini ya. Oke. Terus bagaimana itu kita kategorikan, dihitung atau diukur? Maka ada skala pengukuran statistika ini, ada 4, yaitu skala pengukuran nominal, skala pengukuran ordinal, skala pengukuran interval, dan skala pengukuran rasio. Nah, skala pengukuran nominal, ordinal masuknya ke sifat kualitatif. Sedangkan interval rasio masuknya ke kuantitatif. Oke, sekarang kita buat satu-satu definisinya. Apa itu nominal? Ini dia. Data statistik yang cara menyusunnya didasarkan pada klasifikasi tertentu atau ukuran variabel dalam bentuk kategori. Jadi, kalau nominal ini tidak dapat dibandingkan. Contohnya tadi jenis-jenis agama, jenis warna rambut, jenis ikan, dan lain-lain. Itu termasuk dia nominal. Terus termasuk dia kualitatif. Ya, oke. Terus yang kedua tadi adalah ordinal. Ya, ordinal itu sama, masih masuk ke kualitatif, tapi dia itu adalah didasarkan pada urutan atau ranking. Ya, jadi ukuran variabel dengan tingkatan yang memiliki perbedaan atau dapat dibandingkan. Contohnya misalkan nilai ujian. Apakah nilai ujiannya itu sangat puas, sangat tidak puas, tapi dia masih berbentuk kategori. Ya, misalkan ranking 1, 2, 3, misalkan seperti itu ya. Nah, tuh. Ya, ini termasuk dia data. Jadi bedanya nominal tadi, kalau nominal tadi tidak bisa di ranking. Kalau sini dia dapat di ranking ya. Terus yang ketiga adalah interval. Data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sama dengan diteliti atau ukuran variabel dengan tingkatan yang memiliki perbedaan sebesar intervalnya. Ini intervalnya misalkan 20 sampai sekian. Sekian sampai sekian, mahasiswanya sampai sekian. Jadi dia punya tingkatan perbedaan interval. Itu adalah interval tadi ya. Terus rasio yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai 0 absolut. Atau ukuran variabel dengan tingkatan yang memiliki perbedaan sebesar interval yang konstan. Ini dari contoh misalkan gaji, skor ujian, jumlah buku, nah terus misalkan ini karyawan nilai gaji karyawan anti sekian, Beni sekian, jadi dia berbentuk kuantitatif atau berbentuk numerik. Ya, ini adalah skala-skala pengukuran yang ada di statistika ya, ada 4 ya, ingat itu
nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, ini tadi berbentuk angkanya. Ini contoh-contohnya ada. Terus sumber data. Sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Ya, data primer itu adalah data yang kita dapatkan sendiri atau hasil kita sendiri. Bisa dengan cara wawancara langsung atau bisa wawancara tidak langsung atau pengisian kuesioner, tapi itu kita sendiri yang mendapatkan atau dengan kita buatkan dengan kelompok. Sedangkan kalau data sekunder itu dari pihak yang lain, bisa dari jurnal, bisa dari buku, atau bisa dari kantor, ya itu termasuk data sekunder. Jadi sumber data ada dua, ya. Nah, terus ada lagi teknik samplingnya. Bagaimana teknik-teknik untuk pengambilan data? Ya, pertama dulu dari populasi. Kalau kita nggak ingin dari populasi, kita ambil dari sampel. Setelah itu kita datanya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan sifatnya? Ada dua tadi. Apakah berdasarkan sumbernya? Ada dua tadi, internal, eksternal. Apakah cara memperolehnya? Yaitu primer dan sekunder. Atau cara mengumpulkannya? Bisa menggunakan cross-section atau time series. Ya, jadi ini adalah termasuk teknik samplingnya. Ya. Jadi bukan celemak-celemak aja. Nah, jadi nggak sembarangan atau nggak gampang mendapatkan suatu data. Sekarang berdasarkan sumber ada dua, internal dan eksternal, dari luar dan dari dalam. Ya, kalau internal itu data yang bersumber dari suatu instansi atau kelompok, contohnya misalkan ini. Sedangkan eksternal itu data yang bersumber dari luar instansi atau kelompok. Ya, ini dia ya. Jadi itu berdasarkan sumbernya. Oke, ya, terus sekarang berdasarkan cara memperoleh data. Cara memperoleh data itu tadi ada dua, primer dan sekunder. Primer itu tadi data yang dikumpulkan sendiri oleh individu atau bisa dengan cara kelompok atau instansi langsung dari sumber. Sedangkan kalau sekunder, data yang dikumpulkan dalam satu periode waktu. Ya, jadi berdasarkan cara memperoleh data. Ya, oke. Ini contoh-contohnya di sini. Nah, terus berdasarkan cara mengumpulkan. Bisa tadi cross-section. Cross-section itu apa? Data yang dikumpulkan dalam periode waktu tertentu dan biasanya menggambarkan keadaan pada periode tersebut. Nah, ada periode tersebut ya. Sedangkan time series, data yang dikumpulkan secara kontinu dalam suatu periode, waktunya bisa berbeda-beda. Bisa mulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulanan, tahunan, atau data berkala. Itu adalah time series ya. Ini contoh-contohnya ada di sini ya. Oke, sekarang berdasarkan jenis cara pengumpulan data. Ada empat. Berdasarkan jenis cara pengumpulan data. Pertama adalah pengamatan atau sering disebut dengan observasi. Kedua adalah penelusuran literatur. Ya, penelusuran literatur. Terus ketiga, penggunaan kuesioner atau angket. Yang keempat adalah wawancara atau interview. Itu adalah berdasarkan jenis cara pengumpulan data. Ya, misalkan apa itu pengamatan atau observasi. Ya, sekarang kita lihat di sini. Cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan kah, ke laboratorium kah, terhadap apa? Terhadap objek yang kita teliti atau disebut dengan populasi tadi. Sehingga biasanya pengamatan ini juga disebut dengan penelitian lapangan. Nah, ini dia ya. Itu adalah disebut suatu pengamatan. Jadi Anda kalau nanti mendapatkan data itu ya, bisa pengamatan bisa dari lapangan bisa dapatkan atau bisa dari laboratorium. Oke. Nah, ini adalah tentang observasi. Yang kedua tadi adalah penelusuran literatur, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian
atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari penelitian sebelumnya. Sehingga biasanya disebut dengan pengamatan tidak langsung. Ya, contohnya penelusuran literatur ini gini loh. Ketika nanti Anda sudah TA, tapi kakak-kakak Anda itu punya data deskripsinya, tapi Anda tertarik menggunakan datanya itu lagi. Salah enggak? Enggak salah. Ketika misalnya kakaknya itu dia menggunakan populasi, tapi Anda misalkan datanya itu ada 1000, tapi Anda menggunakan hanya 500, itu sampel. Jadi separuhnya. Itu disebut penelusuran literatur. Ya. Atau misalkan, wah saya senang ini, udahlah saya menggunakan data kakak ini aja dah. Dia menggunakan populasi, udah saya gunakan juga populasi. Cuman metodenya berbeda. Gak sama. Misalkan kakaknya itu misalkan menggunakan metode A, Anda jangan lagi menggunakan metode A. Kalau Anda menggunakan metode A, itu namanya plagiat. Itu nggak bisa. Kalau Anda plagiat, siap-siap penjara 5 tahun. Ya. Tapi metodenya berbeda. Yang sana menggunakan metode A, Anda menggunakan metode B. Atau Anda gabung metode A dan metode B. Tapi datanya tetap ini. Ya, itu adalah penelusuran literatur. Ya, oke. Jadi nanti Anda terserah. Terus penggunaan kuesioner. Ya, ini yang paling sering digunakan oleh mahasiswa. Apa itu? Cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket atau daftar isian terhadap objek yang diteliti atau disebut dengan komputasi. Jadi kalau saya lihat khususnya di kursus ini juga banyak sekali menggunakan kuesioner. Tapi hati-hati, ya. Memang setiap cara-cara ini ada kelemahan dan ada kekuatan. Ya, supaya bagus nanti hasil kuesioner Anda itu, sebelum Anda buat pertanyaan-pertanyaan tadi atau daftar angketnya tadi, buatkan dulu tujuan penelitian Anda apa. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu arahkan ke tujuan Anda itu. Supaya nanti setelah Anda sudah selesai membuat pertanyaan, Anda sebarkan ke teman-temannya, tolong teman-teman, tolong diisikan ya, ini adalah data saya, mau penelitian saya. Ya, kalau Anda arahkan ke hasil tujuan penelitian Anda tadi di proposal, saya yakin dan percaya ketika terkumpul datanya, Anda mudeng apa maksudnya data Anda. Tapi selama ini kebanyakan tidak seperti itu. Pokoknya dibuatnya ada pertanyaan terus diedarkan ke teman-temannya dan dijawab apa yang ditanyakan, kan dijawab. Pertanyaannya apa? Aduh, ini apa sih, ditanya A, dijawab C. Karena pertanyaannya juga temannya tak ngerti. Ya udah, asal jawab-jawab aja. Terus begitu terkumpul data, Anda bingung sendiri, nggak tahu mau di mana lagi. Jadi tidak salah Anda menggunakan kuesioner, nggak salah. Tapi tolong ketika Anda membuat kuesionernya itu atau pertanyaan, arahkanlah ke tujuan penelitian Anda. Seperti itu dia, ya. Ya, ini tentang penggunaan kuesioner. Terus wawancara. Ya, wawancara ini memang kita puas. Pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti. Tapi banyak kebohongan terjadi di sini. Ya. Contohnya, misalkan ada mahasiswa mau meneliti tentang gaji dosen di UNSUD. Ya, misalkan untuk golongan 4A, 4B, 4C atau golongan sekian sampai golongan sekian. Contohnya dia datang ke rumah saya. Ya, Bu, tolong diisi ini, Bu. Nah, terus saya wawancara ya, Bu ya. Ibu itu gajinya kira-kira sebulan berapa? Gak mungkin saya bilang, oh iya, gaji saya itu 10 juta. Gak mungkin. Pasti saya buat interval ya. Oh iya, gaji saya itu antara 500 sampai sekian. 500 sampai sekian itu berapa? Ya enggak. Apalagi dari 0 sampai sekian. Misalkan tadi 10 juta. Misalkan 9. Kan coba. Banyak sekali, ya enggak. Jadi terjadi selalu di situ kebohongan. Tidak berani dengan secara langsung. Ya, apakah dia itu malu? Bukan.
Ya kadang-kadang sudah nggak usah ditunjukkan gaji saya sekian, ya misalkan walaupun besar atau walaupun kecil nggak usah ditunjukkan seperti itu, ya. Ya kemarin itu kan dulu ada mahasiswa saya, pembimbing skripsinya saya, dia mau melihat tentang penyakit X di protokol ini. Ternyata begitu banyak yang kena. Ada satu kecamatan di situ memang banyak yang kena. Dia mewawancarai ke rumahnya, dia datang ke rumahnya, apa dengan dapatkan? Maaf, di rumah kami ini tidak ada yang kena penyakit X. Padahal dia sudah tahu karena dari Departemen Kesehatan sudah dikatakan kecamatan ini dengan rumah yang ini ada yang kena sekian orang. Tapi begitu datang diwawancarai, dia nggak akan mengaku. Kenapa? Untuk menjaga harga keluarganya, harga diri keluarganya. Jadi selalu terjadi di situ wawancara. Itu kelemahannya. Tapi kita puas mewawancarai langsung apa yang kita inginkan. Ya, sudah saya bilang tadi, setiap jenis-jenisnya ini ada kelemahannya dan ada kelebihannya. Oke, itu adalah materi kita hari ini tentang pendahuluan. Ya, apakah ada pertanyaan di sini? Silakan. Ya, waktunya ada 2 menit lagi. Silakan. Ya. Ya, Risa, silakan. Izin bertanya, Ibu. Tadi saya mendengar ada penjelasan tentang variabel dependen dan independen, ya, Bu? Ya, benar. Nah, itu mohon maaf, saya kurang paham di antara keduanya. Itu perbedaannya seperti apa ya, Ibu? Jadi, coba saya lihat ya. Variabel independen dan dependen. Ya. Oke, nih. Independen itu apa? Bebas atau tidak bebas? Saya tanya dulu. Dependen itu bebas atau tidak bebas? Ya, yang mana yang bebas? Dependen? Independen. Ya. Coba saya buatkan tadi model regresinya. Nih, ya. Tadi misalkan ini tadi nih, beta 0, ya, tambah beta 1, X plus epsilon. Variabel ini disebut dengan variabel bebas atau disebut apa? Indep atau dependen? Ya. Ya. Sedangkan Y ini disebut dengan variabel terikat atau disebut dengan apa? Dependen. Itu tadi. Ya. Jadi yang mempengaruhi itu bukan Y ke X, tapi X mempengaruhi Y. Ya, seperti itu dia. Nanti kalau udah masuk ke sini Anda pasti ngerti. Jadi variabel dependen dan variabel independen. Kalau di statistik non parametrik, Mbak, itu aja memang ya, dependen ujinya independen ini bla keluar semuanya. Dependen ini bla nggak sama ujinya. Beda karena satu bebas dan satu tidak bebas. Ya. Jadi kalau saya buat di sini, ya ini tahu nggak? Ini asalnya kan dari fungsi ini, Mbak. Fungsi tahu ya? Y sama dengan fx. Nih, ya enggak? Ini satu fungsi. Fx ini adalah ini. Nah, ini dia. Ini fx-nya. Ini sama dengan ini sama. Ya, terus kalau dalam statistik ada errornya. Ada residualnya. Jadi kita harus ngerti nanti di sini fungsi. Karena aslinya dari sini. Sehingga dibuatkan seperti ini dia ke statistika. Ya, jadi X ini disebut dengan variabel bebas dan Y ini disebut dengan variabel tidak bebas atau terikat. Ya, seperti itu dia. Ya. Jadi nanti yang mempengaruhi apa ini? X mempengaruhi Y. Sehingga nanti nilai Y-nya topinya berapa? Ya, misalnya kalau kita buatkan nilai B0-nya misalkan kita dapatkan di sini 2. Ya, terus nilai B1-nya misalkan kita dapatkan di sini 3. Oke, ya. Jadi kita misalkan di sini dulu ya. Oke, jadi kita buatkan di sini. Nah, misalnya sudah kita dapatkan di sini nilainya tadi B0 2. Terus B1 adalah 3.
Terus diketahui nilai X. Kalau kita mau menafsirkan nilai Y, nilai X-nya harus diketahui. Misalkan nilai X-nya adalah 2. Maka kita cari nilai taksirannya atau Y topinya. Kita masukkan berarti 2 ditambah 3 kali 2. Berapa ini? 6. Berarti nilai inilah nilai taksirannya. Jadi ketika kita mau mencari nilai taksiran Y, harus diketahui nilai variabel bebasnya ini. Kalau tidak diketahui, ya kita nggak bisa mencari nilai taksirannya. Ya. Terus bagaimana cara mendapatkan B0, B1 atau beta 0, beta 1? Bisa menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square, atau bisa menggunakan matrik. Nah, nih. Jadi kita di sini harus ngerti juga matrik. Apa itu determinan, bagaimana mencari impas, baru nanti dapat koefisien regresinya ini. Ya, itu loh ya Mbak ya. Jadi ada perbedaan independen dan dependen ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Sudah absenkah semuanya? Sudah absenkah semuanya? Di Eldiru tadi sudah bisa? Belum Sudah bisa? siap sampai bisa. Bentar ya, saya buatkan dulu. Saya buatkan next start. Dan tak buatkan dulu yang MBKM ya. Coba MBKM. Ya, kayaknya tadi sudah saya buatkan. Wah, ini sudah saya buatkan loh nih ya. Sudah ada nih. Coba kita buka. Ya, nih. Coba. Belum bisa masuk kan? Coba. Yang MBKM tadi. Apa sudah bisa masuk? Belum bisa masuk ya? Mercy Patando. Sudah bisa masuk kan? Kalau belum bisa masuk, coba saya ulang lagi dulu ya. Saya ulang lagi dulu masuknya ke daftar kehadiran. Nah, sesinya, tambahkan sesi. Ya. Kita itu kelas 1B, bukan kelas. Ya, sebentar. Nah, yes. Ini untuk MBKM dulu karena dia hanya 1 orang ya. Coba tak ulangi lagi dulu. Ya, nanti saya bagi ya. Ini tadi mulai jam 8, akan jam 8.50. Jam 8.50 sampai dengan jam 11. Saya buat sampai jam 15.05. Supaya nanti yang nggak bisa masuk masih bisa masuk. Nah, terus ini sudah buat acara ini sudah terus menambahkan ya. Coba Mbak Mercy tadi, coba Anda mulai absen dulu, buatkan lagi kelas B-nya. Ya, saya buat dulu yang kelas B. Ya. Tadi itu sudah saya buatkan sebenarnya absen Anda. Ya, saya buatkan lagi absen kelas B-nya. Ini kan sudah ada daftar kehadiran loh. Nah, dari kemarin ya saya buatkan semua. Ya, ini coba tak tambahkan lagi, tambah. Ya. Tadi saya lihat lagi dulu. Ya, jam 8.50. Jam 8.50. Tapi di GF Anda sudah absen ya. Sampai dengan jam 11. Artinya kan kita sampai jam 11 tidak buat. Artinya absennya masih bisa sampai jam 11.55. Oke. Terus kita oke kan. Ya, silakan dulu Anda absen. Ya, silakan. Apakah sudah bisa? Mbak Mercy tadi kan Anda absen, Mbak Mercy. Ya, coba Anda dulu. Apakah sudah bisa? Oh, absennya Anda buka. Ya, Anda buka LDRU. Ya, Anda buka LDRU, terus di situ ada metode statistika 1 MBKM. Ya, terus buka di situ ada namanya daftar kehadiran. Anda klikkan di situ daftar kehadiran. Nah, Anda klikkan yang hadir. Ya,
Di situ bermacam-macam, daftar kehadirannya itu bermacam-macam ya. Ya, coba Anda klikkan daftar kehadiran. Oh iya, baik Bu. Nah, ya, di sini daftar kehadiran itu coba ya saya buatkan dulu ini. Saya jalan dulu satu ininya. Oke, ini ya, jadi ini coba saya buatkan. Ya, contohnya misalkan ini di dalamnya itu kan jangan lupa ya yang Anda isi itu ada H, ada I, ada S, ada A. Anda isi hadir H. Kalau IIJ itu adalah izin, kalau S itu adalah sakit, A itu adalah absen. Jadi isilah H, hadir. Ya, Anda klikkan hadirnya. Baru nanti bisa saya simpan. Ya, oke. Sambil Anda absen, apakah ada lagi pertanyaan? Silakan. Maaf Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Apakah dalam sebuah data kuantitatif itu selalu memuat data kontinu dan juga data diskrit atau dapat memuat salah satunya saja? Terima kasih Ibu. Ya, bisa salah satunya saja. Ya, jadi nggak selalu dia memuat dua-duanya. Nggak selalu. Ya, oke. Terima kasih Ibu penjelasannya. Oke. Ada lagi kah? Silakan. Selamat pagi Ibu, Ada lagi izin bertanya. Oke, silakan Bang Satu. Sebelumnya mohon diluruskan jika pertanyaan saya atau pemahaman saya masih ada yang salah. Untuk contoh dari pemakaian ilmu statistika dalam sehari-hari itu contohnya kayak quick account di pemilu seperti itu atau tidak Bu? Statistika. Iya. Ya. Jadi kalau pemilihan pemilu itu coba tadi ya contohnya tadi itu coba ya. Misalkan kalau tadi statistik itu termasuknya tadi adalah kumpulan data ya. Mana tadi ya? Populasi ya. Data. Jadi kalau kita buat di sini ya. Jadi apa itu statistika? Ya, tadi statistika itu ada ini. Tadi pertanyaannya apa ya Mbak ya? Aku lalai aku. Pertanyaan tadi apa ya? Coba ulangi Mbak Usatun. Baik Bu, dari pemahaman saya, mohon maaf bila salah, mau diluruskan. Untuk case ilmu yang diterapkan di ilmu statistika diterapkan sehari-hari itu dalam itu apa pemilihan umum seperti quick account. Jadi itu kan panitia juga mengumpulkan suatu data kemudian menganalisis juga ada kesimpulannya seperti itu Bu. Apakah itu benar termasuk dalam ilmu statistik untuk quick account dari pemilu? Benar, itu termasuk statistika. Ya, karena di situ ada ilmunya. Bagaimana nanti dia cara mengumpulkan datanya. Ada di situ kan? Jadi dia kan nggak asal mengambil saja datanya, ya enggak. Ada langkah-langkah pasti nanti digunakan di situ. Dia menggunakan mengumpulkan data itu langkah apa? Yang digunakan cara apa? Jadi itu termasuk salah satu metode statistika, Mbak. Jadi di situ ada ilmunya. Ya. Oke. Terus ada lagi? Selanjutnya Bu, tambahan ini Bu, saya mau izin bertanya lagi. Untuk quick account pemilu kan menggunakan sampel ya Bu? Ya. Sampel bukan suatu populasi karena quick account pemilu hanya diambil dari beberapa sampel dalam daerah seperti itu Bu. Ya. Jadi untuk hasil kesimpulan dari suatu quick account itu tidak bisa disimpulkan sebagai suatu kepastian seperti itu ya Bu? Gini, kenapa dia selalu mengambil dari sampel?
Karena pertama dulu Mbak, kalau kita nggak ngambil dari populasi, waktunya banyak, biayanya banyak, tenaganya banyak. Sehingga kalau kita mengambil dari sampel, itu sudah bisa mewakili dan bisa kita simpulkan dari situ. Walaupun nanti kesimpulannya itu nggak benar 100%. Ya, tapi mewakili, terwakili semuanya. Ya, jarang menggunakan populasi. Ya, makanya kadang-kadang gini loh, kenapa di Indonesia ini kalau pemilih selalu ribut? Harusnya di Indonesia ini supaya nggak ribut pemilu, ya, apalagi pemilihan presiden, pemilihan lurah aja ribut. Kalau misalnya pemilu, harusnya digunakan contohnya misalkan gini loh, ada suatu perusahaan, misalkan perusahaan A. Perusahaan A ini sudah ditentukan oleh pemerintah, nanti Anda mengolah data, Anda menggunakan programnya ini, metodenya ini. Kalau yang lain berarti tidak sah. Harusnya seperti itu nggak akan bisa ribut. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa seperti itu bisa kita ambil populasi. Tapi ya itu tadi, berapa tahun, berapa bulan baru selesai Mbak. Karena pemilu itu setiap Indonesia ada berapa provinsinya. Satu provinsi ada berapa kabupatennya. Satu kabupaten ada berapa kecamatannya. Satu kecamatan ada berapa desanya. Satu desa itu ada berapa lurahnya. Satu lurah itu ada berapa RT-nya, berapa RW-nya. Sebegitu rumitnya kah populasi. Sehingga diambil sampel saja. Ya, jadi dari situ bisa mewakili populasi tadi. Ya, seperti itu, ya. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, saya ingin bertanya tentang statistik deskriptif dan inferensial. Ya. Ada di slide ke-20, maaf saya kurang memahami contohnya. Slide 20. Oh ya, deskriptif itu tadi adalah menggambarkan suatu data, ya, atau berkaitan dengan pengumpulan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang tidak ada suatu kesimpulannya. Jadi di situ kita hanya bisa menggambarkan saja. Artinya bukan menggambarkan suatu gambar, bukan. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan, oh iya, ya memang iya. Ini adalah datanya seperti ini aja. Hasilnya ini dia. Ya, kalau tadi itu kita gambarkan dengan pakai misalnya tadi grafik, misalkan pakai diagram batang, ya kita hanya bisa menginformasikan dari gambar diagram batangnya. Tapi kalau kita membuat pada kalimat, oh iya, memang seperti itu loh, perusahaan A ini pada tahun sekian itu dia agak turun hasilnya. Sebabnya apa? Apakah karena bahannya kurang bagus atau memang mesinnya di situ sudah mulai rusak? Ya kita nggak tahu. Jadi itu bukan kesimpulan, tapi hanya menggambarkan tentang perusahaan itu. Tapi kalau statistika inferensial itu adalah mendapatkan suatu kesimpulan. Ya, jadi misalkan contohnya misalkan kita mau meramalkan suatu tentang curah hujan loh Mbak, ya tentang curah hujan. Ya, jadi kita gunakan time series peramalan. Ya, nah jadi kita ramalkan misalkan di Kota Purwokerto kita mau meramalkan curah hujan, peramalan curah hujan pada Kota Purwokerto mulai tahun 2019 sampai misalkan 2030. Kira-kira curah hujannya bagaimana? Di situ kan ada kesimpulannya. Pada tahun, oh iya, pada tahun sekian itu curah hujannya nanti seperti ini loh. Tapi kita bukan dukun, ya. Walaupun kita ramalkan, kita bukan dukun. Itu kita gunakan metode statistik, yaitu peramalan atau time series. Jadi di situ ada suatu kesimpulan, ya, ada suatu kesimpulan. Contohnya dari PPT ini lihat ya, misalkan dalam 5 tahun terakhir mahasiswa aktif melakukan demonstrasi. Semua mahasiswa Fakultas MIPA tidak kesulitan dengan statistikanya. Karena apa? Karena dalam waktu 5 tahun mendatang Indonesia akan swasembada pangan misalkan. Jadi contohnya sekarang ya, kalau kita lihat COVID-19 ini,
Apakah kita tahu kapan berhentinya, Mbak? Kita nggak tahu. Apakah bisa kita buat di situ statistik inferensialnya? Bisa. Tapi itu bukan akhir COVID-nya, bukan. Kita membuat kesimpulan dengan sementara saja. Ya, kita nggak tahu berapa tahun lagi. Apakah nanti bulan Desember sudah tahu? Ya, ini mulai bulan berapa ini naik terus PPKM-nya, enggak. Tambah PPKM lagi, tambah ini lagi, kita nggak tahu. Ya, ini termasuk suatu statistika inferensial, bukan statistika deskriptif. Ya, jadi di situ bisa kita mengambil suatu kesimpulan yang jelas. Ya, seperti itu dia. Jadi jelas di sini kalau deskriptif dia itu tidak ada suatu kesimpulan. Kita hanya bisa memberikan hasil yang baik itu hanya sebagai gambaran saja. Sedangkan kalau statistika inferensial itu bisa kita berikan kesimpulan dari data kita ini loh, dari data saya yang tentang COVID ini, kesimpulannya seperti ini, ya. Sebelum dia vaksin, hasilnya seperti ini. Sesudah vaksin seperti ini. Ya, terus kalau misalnya dia isoma di rumah dan tanpa isoma di rumah dibawa ke rumah sakit, bagaimana? Itu kan ada suatu kesimpulannya. Itu termasuk statistika inferensial. Ya. Oke, seperti itu dia. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Bu izin bertanya. Oke, silakan. Itu kan di jenis statistika ada statistika inferensial. Ya, itu kan dibagi menjadi dua, parametrik dan non parametrik. Perbedaan yang jelas itu apa, Bu? Terima kasih. Ya, kalau parametrik itu di situ sama-sama menganalisa, tapi di parametrik itu dia punya suatu distribusi normal. Dia punya distribusi normal. Tadi kontrak pembelajaran sudah saya kasih tahu. Pada pertemuan sekian nanti kita bertemu dengan distribusi peluang. Itu dia. Ya, ada distribusi. Ya, ada distribusinya. Ya, distribusi normal. Tapi kalau untuk SNP atau statistik non parametrik, di situ tidak ada pernah ketemu distribusi. Tidak ada. Tapi di situ ada uji. Misalkan uji 2 sampel independen, misalkan uji Kolmogorov, ya, atau uji Anderson-Darling, atau misalkan K-sampel independen, misalkan uji Wallace. Nah, nih, di situ nggak ada distribusi, nggak ada. Jadi lebih gampang belajar di SMP dengan di statistik parametrik. Karena di SMP itu statistik non parametrik nggak akan pernah ketemu distribusi. Ya, kadang-kadang gini loh, kalau nanti Anda masuk ke hipotesis, itu harus jelas distribusinya apa. Misalkan uji rata-rata, tadi saya bilang, uji rata-rata 1 sampel dan 2 sampel menggunakan distribusinya standar normal atau Z, dan distribusi student atau T. Kenapa nggak G-square? Kenapa nggak F? Karena uji rata-rata. Terus, kalau kita mau menguji proporsi, misalkan kita menggunakan distribusinya distribusi Z. Kenapa nggak T? Kenapa nggak G-square? Karena itu berbentuk proporsi. Ya, di mana Anda ketemu proporsi? Di uji binomial, distribusi binomial. Ya, proporsinya apa? Sukses, gagal, misalkan seperti itu. Terus, kalau kita misalkan mau menguji variansi, ya, atau melihat kesamaan variansinya. Kalau satu populasi, kita menggunakan G-square. Kenapa bukan F? Karena satu populasi. Kalau 2, gunakan distribusi F atau pisah. Ya ini, jadi kalau itu di statistika inferensial. Tapi kalau di statistika non parametrik, uji ini distribusinya apa? Tidak ada. Udah, uji ini rumusnya ini atau persamaannya ini sudah dihitung. Jadi di situ sangat membosankan karena ngitung-ngitung terus. Ya, bagaimana Mas? Udah tahu perbedaannya? Iya Bu, sudah. Terima kasih. Oke. Ya. Apakah ada pertanyaannya? Ini waktunya sudah lewat. Harusnya sampai 11.30 ya. Ya. Apakah Anda ada lagi kuliah? Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, karena saya ini berlanjut lagi kuliah ini. Ya. Hari ini memang penuh kuliah ini.
Tapi mana tahu ada lagi yang mau bertanya, silakan. Satu lagi, silakan. Ada lagi kah? Sudah bisa absen? Sudah bisa absennya di El Biru? Sudah boleh. Coba saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu. Sudah. Coba saya lihat dulu. Ya, saya lihat dulu ya. Siapa aja yang belum absen? Oke. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan karena ini banyak mahasiswanya ya. Ya, ini sudah biru. Ini masih ada yang satu merah. Vincentius Tansirus Karang. Ya, ini Vincentius. Ini masih merah absennya. Ya, masih merah. Terus Naura Nahda Nadifa. Masih merah. Naura Nahda Nadifa. Kalau masih bergabung silakan Anda absen. Terus Febi Ayu Rahmani. Febi Ayu Rahmani masih merah. Silakan Anda absen terus. Ya, jadi di sini oke, yang ada 83. Berarti ada 3 yang masih merah. Silakan. Yang saya panggil ini tadi belum masuk absennya. Ya, sampai Namanya Ibu Abu sudah. Merah sih. Oh, gitu. Berarti dia nggak terdaftar gitu ya? Oke, gitu ya. Tadi ada ya, Febi Ayu Rahmadani, Naura Nahda Nadifa, terus Vincent. Kalau ada bergabung silakan Anda absen sebelum habis waktunya kuliah. 1 menit lagi. Ya, saya buat tadi kita harusnya kuliah sampai 11.30, tapi tetap saya tambah selalu waktu absen sampai jam 11.55 karena sampai situ terakhir ya. Oke, kalau tidak ada lagi kita akhiri saja ya. Minggu depan kita lanjutkan materi kita. Ingat ya, untuk absen di GF linknya tetap yang itu yang sudah saya kirimkan tadi ya, tetap yang itu. Tapi kalau untuk di El Biru setiap mau apa pasti saya buatkan absen. Ya, saya buatkan absen. Ya, jadi nanti karena nanti Anda absen dulu di El Biru, baru di GF. Ya, karena di GF itu nggak sulit absennya. Jadi nggak usah double diklikkan. Berapa kali pun Anda ketikkan, dia masuk terus. Ya, coba saya lihat yang mahasiswa LDKM tadi, apakah sudah bisa masuk absennya? Apakah sudah hijau? Ya, Mbak Mercy, Anda absennya belum bisa? Belum hijau? Ya, Anda belum bisa? Oh, belum muncul. Tadi absen, Bu. Tapi kok belum muncul ya, Mbak ya? Belum bisa muncul ini? Masih kosong? Coba ini saya lakukan dulu gimana ya? Kira-kira bisa nggak ini ya? Ya, ini saya nggak tahu nih. Kenapa nggak bisa? Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di pagi. Ya, kenapa? Izin bertanya, Ya, untuk silakan. mengenai El Biru itu kan ada forum diskusi, apakah itu perlu kami isi sesuai diskusi pertanyaan dari teman-teman yang diajukan di meeting ini atau tidak, atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau Anda mau tanya bisa dituliskan di situ. Contohnya, kan nggak semua pertanyaan bisa saya jawab nanti Anda, karena waktunya terbatas ya Anda. Bisa Anda tuliskan di situ. Itu gunanya saya buat forum diskusi. Kalau nanti sempat kita diskusi dulu, kalau enggak, misalkan minggu depan, setelah saya baca, ini kemarin ada forum diskusi seperti ini, itu. Jadi Anda bisa tuliskan di situ. Ya, nah itu. Kalau misalnya bisa sempat, kita buka forum diskusinya, kita bisa langsung menjawab forum diskusinya di situ. Seperti itu loh. Karena kan waktunya kan kadang-kadang kan terbatas, ya enggak. Nah, seperti itu Mbak, ya. Jadi itu gunanya saya buat forum diskusi, ya. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Silakan. Kalau udah ada kita tutup ya. Terima kasih
sudah bergabung di pagi hari ini, dan minggu depan kita lanjutkan materi kita masih statistika SPT. Dan jangan lupa setiap mau masuk, Anda absennya ada 2 di GF dan tidak biru. Dan materi itu Anda uploadnya di Eldiru. Sedangkan nanti semua materi-materi atau tugas, kuis dan ujian nanti itu dikirim melalui Google Form atau GC. Ya, tapi ini kan tadi belum ada tugas kan, jadi belum bisa digunakan GF. Dan nanti untuk GC-nya nanti saya kirimkan kodenya ya atau linknya, karena itu masuk GC juga harus menggunakan link atau kode ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Sama-sama. Ya, ini tadi Mbak Rizkynya ini tidak bisa ya. Kita bantu.